Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Kawan-kawan, tadi malam Malaysia bermain luar biasa dengan mengalahkan Laos 5-0, 5 gol tanpa balas. Mereka menunjukkan bahwa Malaysia bermain sesuai dengan karakternya. Malaysia juga bermain sesuai apa yang diinginkan oleh sang coach Kim Pan-gon. Dan pertandingan tadi malam itu berbalik 180 derajat dengan apa yang terjadi di pertandingan sebelumnya, di mana mereka harus bersusah payah mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0. Skor 5 ini adalah skor yang sangat membantu mereka. Kemudian poin 3 yang didapatkan oleh Malaysia itu juga sebagai bekal yang penting bagi tim atau skuad Harimau Malaya ini saat mereka akan bersua dan bertemu dengan Vietnam yang menjadi favorit juara juga di pagelaran AFF kali ini. Kita tahu kan Vietnam memiliki kedalaman skuad yang bagus, pelatih yang sudah tune in dengan para pemain, Park Hang-seo, kemudian pemain-pemain dengan kedalaman skuad yang bagus, dan mereka menurut saya tidak terlalu dipusingkan dengan para pemain yang tidak datang dan tidak menghadiri kepada TC Training Center Timnas, dan ya kebanyakan pemain ikut untuk masuk ke dalam skuad Vietnam, meskipun ada beberapa orang ya. Nah, meskipun begitu, tapi Malaysia menunjukkan kepada publik bahwa Malaysia ini insya Allah dapat dan akan menyusahkan Vietnam. Malaysia tidak akan begitu saja menyerah dari Vietnam. Mereka memiliki sejarah. Malaysia juga memiliki kekuatan. Kita lihat tadi malam mereka memiliki segalanya. Mereka menguasai pertandingan. Lini per lini dikuasai. Sayap dikuasai. Kemudian center dikuasai. Laos sama sekali tidak memiliki kesempatan. Ya, mereka memiliki kesempatan di babak pertama dan juga di babak kedua. Tapi kesempatan-kesempatan itu hanya kesempatan-kesempatan yang tidak membuahkan gol dan tidak terlalu berbahaya bagi tim Laos ini. Nah, mengapa Malaysia begitu adikdaya dan adik kuasa tadi malam? Karena Kim Pan-gon sudah bersuara sebelum pertandingan ini dimulai bahwa Malaysia tidak akan pernah memandang remeh Laos, dan ini merupakan langkah baik yang diperlihatkan oleh Kim Pan-gon. Kemudian daripada itu, statistik yang diperlihatkan oleh Malaysia sangat luar biasa, dan progres yang diperlihatkan oleh Malaysia juga bagus. Kemarin saat pertandingan pertama mereka hanya mampu menang 1-0 melawan Myanmar. Myanmar memberikan perlawanan yang luar biasa, dan memang Myanmar memiliki kualitas itu untuk menyaingi Malaysia. Karena tadi malam pun saat mereka bertemu dengan Singapura sangat kepayahan dan susah untuk mengalahkan Myanmar itu sendiri. Padahal Myanmar mereka bertindak sebagai tamu dan Singapura bertindak sebagai tuan rumah. Tapi ya, Myanmar sedang dalam progres yang bagus dalam sepak bola. Malaysia tadi malam menunjukkan iktikat dan niat baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan juga memperbaiki statistik dan juga memperlihatkan progres kepada para pendukungnya. Dan tadi malam Malaysia dapat melesakkan banyak gol. Tadi saya sudah bilang 5 gol tanpa balas. Dan lagi Faisal Halim menjadi aktor penewasan dari Laos ini. Bayangkan 2 gol lewat heading, kawan-kawan. 2 gol lewat kepala itu dilesakan oleh seorang pemain mungil ini. Ketika saya melihat Faisal Halim itu bagaikan melihat seorang Bambang Pamungkas ketika masih muda, kecil tapi mampu bertarung di udara. Ya, memang Laos ini tidak memiliki postur yang bagus. Kita lihat saja tadi malam Laos dan Malaysia. Laos saja memang dalam segi postur mereka sudah kalah karena mereka tidak memiliki badan yang tinggi. Mereka memiliki badan yang kecil-kecil, sedangkan Malaysia memiliki tinggi badan yang bagus, sehingga Malaysia memiliki keunggulan di sini. Makanya di babak kedua banyak umpan-umpan lambung atau umpan crossing dan umpan diagonal yang diberikan oleh para pemain Malaysia. Di kedua sisi sayap ada Syami, kemudian juga di kiri ada Nur Hakim, diberikan ke tengah. Ya, meskipun kadang-kadang itu tidak efektif, tapi patut dicoba karena mereka memiliki pemain-pemain bertubuh jangkung. Contohnya ada Hakimi di tengah saat mengeluarkan atau mengganti seorang Faisal Halim. Hakimi menjadi juga hantu yang sangat menakutkan bagi Laos. Hakimi mampu memberikan gol dan juga assist untuk Stuart Wilkin. Luar biasa pemain muda ini. Vietnam patut untuk mewaspadai seorang Faisal Halim karena Faisal Halim selain pemain ini licin, dia mampu mendribble bola, larinya itu sangat cepat.
Dia juga mampu membaca situasi dan menempatkan diri di tempat yang baik, sehingga umpan crossing dari atau umpan lambung dari seorang Safawi Rashid mampu dimanfaatkan oleh seorang Faisal Halim. Luar biasa pemain ini, dan Faisal Halim diistirahatkan untuk kemudian nanti melawan Vietnam. Gol Stuart Wilkin adalah gol yang sangat luar biasa, dan tendangannya sangat keras Stuart Wilkin. Padahal Stuart Wilkin baru dimasukkan di babak kedua tapi sudah panas. Tidak lupa kita harus juga menyoroti satu gol atau gol pertama yang diberikan oleh seorang Sergio Aguero. Di babak pertama, Sergio Aguero bermain cukup baik di lini tengah untuk membawa bola ke depan. Luar biasa pemain ini. Tapi di babak kedua memang agak kurang kelihatan, sehingga seorang Sergio Aguero ini diganti. Nah, Vietnam, nah kita tahu kan Vietnam memiliki kedalaman skuad yang bagus, kemudian kekuatan mereka dalam retensi bola bagus, pressing yang ketat. Vietnam ini sudah dibersamai oleh pelatihnya seorang Park Hang-seo itu sudah beberapa tahun, sehingga pemahaman taktikal Vietnam itu lebih matang dibandingkan dengan tim-tim yang lain, terkhusus dengan Malaysia yang akan melawan Vietnam ini. Maka Malaysia harus betul-betul mewaspadai, dan saya memprediksi bahwa Malaysia ini memang akan agak kesulitan saat melawan Vietnam. Meskipun mereka bermain bertahan, tapi tenang saja, Malaysia memiliki pemain-pemain cepat macam Faisal Halim. Kemudian ada juga berbagai sayap-sayap yang sangat cepat. Dan saya percaya bahwa Malaysia itu dapat mengimbangi ya, minimal imbang lawan Vietnam, tapi wajib untuk menang supaya mereka dapat berada di posisi puncak. Jika seandainya mereka tidak berada di posisi puncak, nanti ada kemungkinan bahwa mereka nanti akan melawan Thailand, karena Thailand tersendiri difavoritkan juga untuk menjadi pemuncak klasemen di grup A. Sedangkan di grup B favorit adalah Vietnam. Tapi Indonesia dan Malaysia patut untuk memberikan perlawanan, dan bisa saja Indonesia menjadi juara grup A, Malaysia menjadi juara grup B. Dan ini tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, karena sepak bola adalah bulat. Nah, itu kawan-kawan yang harus diwaspadai dari Vietnam. Kekompakan mereka sudah sangat-sangat kompak Vietnam ini. Pemahaman taktikal mereka kepada seorang pelatih Park Hang-seo ini sudah matang. Yang sedangkan Malaysia baru beberapa match dilatih oleh seorang Kim Pan-gon. Apalagi tim ini adalah tim baru yang tentu berbeda jauh dengan tim yang dibawa ke kualifikasi Piala Asia. Tapi saya percayalah bahwa Malaysia mampu untuk menyaingi Vietnam, minimal imbang. Imbang adalah hasil yang cukup baik. Bahkan kalau menang, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi Harimau Malaya. Saya berharap bahwa Malaysia dan Indonesia dapat bertemu di suatu hari nanti, entah itu di semifinal atau di final, karena ini akan menjadi tontonan yang luar biasa hebat sekali. Oke, untuk pertandingan selanjutnya Indonesia akan melawan Brunei Darussalam esok hari, dan tidak tahu apakah Indonesia akan melakukan progres yang baik seperti halnya Malaysia lawan Laos tadi, atau Indonesia akan tetap stuck dan stagnan, bermain dengan buruk seperti kemarin. Mari kita lihat pertandingan berikutnya. Kawan-kawan, saya Ahmad Setia Fazrul Rahman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, dan mudah-mudahan Anda terhibur dengan konten-konten yang saya berikan. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.